Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah salamuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat bapak-bapak, para sepuh, para tokoh, juga para rekan-rekan pengurus masjid Rodatul Jannah, para ustadz yang saya hormati, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari sama-sama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang terlimpah pada kita, barokah nantiasa juga terlimpah pada kita. Alhamdulillah di hari ini kita bisa datang kembali untuk kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita juga wirid berjamaah. Kita duduk sejenak sambil nunggu datangnya waktu sholat isya. Sengaja kita lakukan semata-mata kita ingin semakin hari semakin tambah kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan catatan amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah kita mengenal tentang sholat fardu yang 5 waktu. Kita kenal, kalau ditanya orang berapa kali kewajiban kita melaksanakan sholat fardu, itu pasti jawabannya 5 kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kewajiban, namanya fardu. Dan sholat itu merupakan ibadah paling pokok di dalam agama Islam yang kita cintai ini. Nah, setelah kita mengenal sholat fardu, kan, kita juga harus mengenal sholat sunat. Sholat sunat. Dari keparduan itu, karena setiap ada fardu ada sunat, ada fardu ada sunat. Tanya zakat, fardu, kan, wajib, sunatnya sodakohnya. Puasa wajib, ada puasa sunat. Sholat juga begitu, ada sholat fardu, ada sholat sunat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, pada pengajian ini kembali ingin saya jelaskan mengenai atau tentang sholat sunat rawatib. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Wastunanut tabi'atu lil faraidi wa yu'abbaru anha aidan bis sunatir ratibah wa hiya sab'ata asyara rakaatan. Adapun sholat sunat at-tabi'atu yang mengikuti lil faraidi kepada sholat fardu, payu abaru dan dibahasakan dari tabi'ah itu bis sunatir ratibah, sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengikut dengan sholat fardu. Nah, yang mengikut kepada sholat sunat fardu atau yang kita sebut sunat qobliyah dan ba'diyah begitu.
Jadi kesimpulannya adapun sholat sunat yang mengikuti dengan fardu atau yang disebut sholat yang termasuk kepada qobliyah dan ba'diyah, itu semuanya sebenarnya sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. 17 rakaat. Buat apa sholat sunat? Sholat sunat itu sebenarnya untuk nambalin. Nanti katanya Bapak sekalian, nanti di yaumul hisab Allah periksa tentang ibadah-ibadah wajib. Periksa puasa wajib. Periksa puasa sholat fardu, sholat wajib. Nah, kalau saja ditemukan kurang, misalnya gini, malaikat lapor, ya Allah, ini nilai sholat fardunya jelek banget. Wah, kok jelek banget? Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Lalu kata Allah, coba periksa tuh catatan sholat sunatnya. Maka malaikat memeriksa catatan sholat sunat. Berarti dalam bukunya itu ada kolom wajib, kolom sunat. Wah, kolom wajibnya dapat nilainya cuma 4 ini. Waduh, jauh banget ini. Diperiksa sholat sunatnya. Lalu Allah meriksa tuh Allah perintahkan kepada malaikat, coba periksa sholat sunatnya. Periksa. Qobliyahnya, ba'diyahnya, terus termasuk sholat malam-malamnya begitu. Mungkin termasuk sholat tarawih itu yang ramenya cuma seminggu. Periksa, wah nilainya ternyata 3 dapatnya. 3 dengan 4 kan jadi 7 itu. Baru orang itu lolos. Jadi oleh karena itu sholat sunat ini walaupun sholat sunat, sebenarnya itu harus dijalankan juga. Itu untuk nambalin sholat wajibnya. Maksudnya begitu. Coba kita perhatikan. Wal hikmatu fi masru'iyatiha, hikmah disyariatkannya sholat sunat, sholat rawatib nih, bihaqil ambiya untuk haknya para nabi, kasratul ajri wasawab, ini untuk nambah-nambah ganjaran atau pahala buat para nabi. Oh, para nabi itu sholat sunatnya kan banyak banget katanya ya. Nabi kita aja sholat sunatnya katanya kakinya sampai bengkak ya, itu nabi. Kita juga ada yang sholat sunat kaki membengkak, ya asam urat. Wah begitu Pak, sholat sunat itu buat para nabi, bukan nambalin kekurangan yang wajib, bukan. Karena kalau nabi nggak mungkin pahalanya kurang, nggak mungkin. Pahalanya apalagi nabi kita kan punya maqam mahmud ya. Kita kan sering berdoa gini, Allahumma robba hadihi sholat doa habis adzan tuh, Allahumma robba hadihi da'wati tamah gitu ya, wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah, tuhan wasarofa wadarojata rofi'ah bab asu maqama mahmud. Maqam mahmud itu kalau bahasa kita, Bapak sekalian, tambahan pahala. Begitu, tambah-tambah pahalanya, tambah-tambah ganjarannya. Jadi kalau Nabi melaksanakan sholat sunat, bukan nambalin yang wajib, bukan. Kalau Nabi mah tambah-tambah pahala, tambah-tambah ganjarannya. Nah, kalau buat kita bagaimana? Wapi haqqihim, wapi haqqi ghairihim, dan untuk selain Nabi, untuk kita. Kenapa diperintahkan sholat sunat? Takmilu mana koso minal paroidi,
Kenapa kita sholat sunat diperintahkan? Ini tujuannya takmilu ma naqasa, menyempurnakan apa-apa yang kurang. Minal paroidi, dari keparduan. Kurang apanya? Binaksi husyu'in wa nahwihi, seperti kurang khusyuk atau selainnya. Kata dabburi qiraatin, seperti merenungkan bacaan. Jadi kita sholat sunat bukan nambalin yang wajib, kita itu menyempurnakan, nambalin kekurang sempurnaan, kurang khusyuknya. Pernah sholat kagak khusyuk? Nah, kita sholat khusyuk cuma takbiratul ihram doang. Soalnya benar tuh, soalnya pada maghribi makmuman Allah khusyuk tuh. Nanti aja beberapa detik, udah kemana aja tuh mikirnya. Begitu ya. Kalau Nabi ya khusyuk banget. Nah, akhirnya karena kekurangan khusyuk menjadikan kurang pahala, kurang kualitasnya. Kalau tujuan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, enggak terbentuk, enggak tercapai. Semua ibadah kan ada tujuannya kan. Kalau puasa la'allakum tattaqun gitu. Kalau zakat apa zakat itu? Untuk menyempurnakan. Zakat itu kan untuk membersihkan hartamu. Kalau sholat tujuannya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat, ini kan sholat nih, ada tujuan itu. Tujuan sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang sholat marajin kok masih keji-keji juga, masih munkar-munkar juga? Apa sholatnya berhenti? Enggak, bukan sholatnya harus berhenti. Tapi yang harus diperhatikan pelaksanaan di dalam sholat itu. Mungkin saja sholatnya kurang khusyuknya, menjadikan kurang nilainya, kurang barokahnya. Itu begitu ya. Kata Imam kata Imam Ghazali kan begini ya. Ketahui olehmu bahwa sebenarnya ibadah itu laksana dagangan yang kamu jual kepada Allah. Allah akan membeli daganganmu itu sesuai kualitas. Kita sholat nih, nanti dibayar oleh Allah. Hanya Allah membayar kita, sholat kita sesuai kualitasnya. Ya kalau jelek ya jelek lagi, upahnya. Sholat membuka pintu rezeki kan. Sholat mencegah perbuatan keji dan akhirnya nggak terwujud, nggak terbentuk. Nah, kemudian dianjurkanlah sholat sunat ini untuk itu, untuk nambalin kekurang khusyuan di dalam sholat. Kurang khusyuk. Jadi khusyuknya kalau mau takbiratul ihram doang. Atau sebangsanya. Kata dabburi qiraatin, seperti merenungkan bacaan. Sebenarnya kita kan harus direnungkan kan? Tadi imamnya baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada dirimu wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun kan? Aku tidak akan menyembah seperti yang kau sembah. Terus nanti kan lama-lama ketemu lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu urusan kamu, lakum dinukum untuk kamu agama kamu, waliyadin dan untuk saya, untuk aku agamaku. Ini artinya nggak boleh ngejek-ngejek agama orang karena agamanya masing-masing. Cara dia biarkan saja cara dia, kita juga cara kita. Jadi kalau dengan orang kafir lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu ibadah seperti kamu, tapi saya juga akan ibadah seperti saya.
pada orang kafir. Kalau sesama muslim, lana a'maluna walakum a'malukum. Inilah seperti saya, silakan kamu seperti kamu. Kan beda-beda. Ada orang yang tahlil, ada yang enggak kan? Sampai ada yang kunut, ada yang kagak. Ada yang kakinya jengkang ya. Ada yang rapat, udah masing-masing aja. Jangan saling ejek di dalam pengamalan ajaran agama. Begitu. Harus direnungkan. Nah, ketika seharusnya kita merenungkan bacaan yang dibaca oleh imam, enggak direnungkan. Kenapa? Sebab ngelamun. Inilah akhirnya kurang lagi dah pahalanya. Nah, jadi sholat sunat itu tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari dari keparduan, seperti kurangnya khusyuk atau kurang merenungkan bacaan yang dibaca, baik dibaca oleh imamnya atau dibaca oleh diri kita sendiri. Fala taqumu maqamal fardhi, maka sholat sunat ini tidak berdiri seperti kedudukan fardu. Artinya sholat sunat bukan akan menggantikan fardu, bukan, nggak bisa begini, udah begini aja dah, nggak apa-apa. Tadi kan sholat duhur kagak sholat, udah nggak usah dikodoin. Yang penting kita banyak sholat sunat. Salah, bukan begitu. Sholat sunat nggak bisa ngeganti yang wajib, nggak bisa. Jelas nggak ya? Nggak bisa ngeganti yang wajib. Masa sholat sunat bisa ngeganti yang wajib? Contoh begini Pak. Aus mulu ya. Walaupun dia banyak berulang-ulang kali umroh kan, tetap aja kagak bisa menggantikan haji. Hukumnya haji kan wajib. Saya mah nggak mau haji repot banget. Mana di sononya lama, mana berdesakan, mendingan umroh aja. Ayo aja berulang-ulang kali umroh. Umroh kan sunat. Sedangkan melaksanakan haji kan wajib. Walaupun ini berulang-ulang kali umroh, kagak bisa tuh menggugurkan kewajiban haji. Walaupun dia banyak sholat sunat, nggak bisa menggugurkan kewajiban sholat fardu. Jadi sunat ini bukan untuk mengganti fardu, bukan. Tapi sholat sunat ini untuk nambal kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Begitu. Jelas ya? Takmilu ma naqasa, menyempurnakan apa-apa yang kurang. Nih, jumlahnya makanya sama kan, ada 17. Kalau saja kita diwajibkan 1 hari 1 malam, wajibnya kita sholat fardu 17, sholat sunatnya 17 juga kan. Ini setiap satu fardu di backing oleh satu sholat sunat, satu rakaat kan, 17 rakaat sholat fardu, sholat sunatnya 17 juga. Setiap satu fardu kan di backing oleh satu itu. Mungkin jelaslah Bapak sekalian. Ini dihitung ada 17. Maka dijalanin. Jangan berkata seperti dasaran sunat. Jangan. Kalau orang nggak mau melaksanakan sholat sunat, itu lama-lama tekor. Itu sama dengan tukang dagang. Itu kan? Sama dengan tukang dagang. Yang dipakai modalnya melulu, punya untung 10.000, jajannya habis 50.000, dagang itu lama-lama tekor tuh modalnya, bangkrut tuh lama-lama. Nah, sholat sunat tuh begitu ya, jelaslah. Maka harus belajar kita melaksanakan sholat sunat. Berat sholat sunat itu, harus belajar aja. Apa yang 17 itu? Rokaatal fajri. Pertama, 2 rakaat sholat sunat fajar. Iya, ulama juga berapa pendapat ini.
Ada yang mengatakan sholat sunat 2 rakaat fajar, sholat sunat sebelum datangnya waktu sholat subuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut sholat sunat fajar, 2 rakaat sholat fajar adalah sholat sunat qobliyah subuh lagi. Jadi ada yang mengatakan sholat sunat fajar itu bukan sholat sunat qobliyah subuh, tapi sholat sunat sebelum datangnya waktu sholat subuh. Kalau sholat subuhnya 4:30, jam 4 tuh sholat sunat fajarnya. Pokoknya sebelum azan lah. Tapi ada yang mengatakan bahwa bukan begitu. Namanya sholat sunat fajar itu bahasa lain dari sholat sunat qobliyah subuh. 2 rakaat. Katakanlah kalau gampangnya sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas ya? 2 rakaat. Ini ranking tertinggi ini. Karena ini berat. Jadi sholat sunat yang berat, ini menurut para ulama ini mah. Pertama sholat sunat witir. Berat itu. Padahal witir 1 rakaat boleh. Nanti Bapak dia apa namanya? Ba'diyah Isya 2, witirnya 1 aja. Tapi berat sholat sunat witir. Kita mah mau melaksanakan sholat sunat witir kalau bulan puasa doang ya. Bulan puasa doang itu pun kalau taraweh. Kalau tarawehnya sholat witirnya pre juga berat. 1 sholat sunat witir, kedua sholat sunat qobliyah subuh itu berat. Makanya di sini ini urutan tertinggi, urutan pertama adalah sholat sunat 2 rakaat fajar. Nah, terserah Bapak mau mengartikan sholat sunat fajar itu sebelum subuh atau mau disebut apa namanya qobliyah subuh, terserahlah. Orang ulama juga ada beberapa penafsiran. Ini hebat Pak, sholat sunat fajar. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar khairun itu lebih baik minad dunya dari alam dunia wa ma fiha dan apa saja yang ada di alam dunia. Artinya sholat sunat 2 rakaat fajar itu lebih tinggi nilainya dibanding alam dunia ini dan seisinya. Bapak punya rumah, punya mobil, punya motor, punya tanah, punya sawah, punya duit, aduh nggak ada apa-apanya itu. Hebatan sholat sunat 2 rakaat fajar itu begitu. Ini khairun lebih baik. Ada lagi yang mengartikan begini Pak. Rok'atal fajri, sholat sunat 2 rakaat fajar khairun akan tambah baiknya. Kalau tadi kan lebih baik bahasanya, yang kedua bukan lebih baik. Ada juga yang itu ulama juga. Ada yang mengatakan khairun itu lebih baik dari alam ini mah enggak akan lebih baik. Tadi lebih baik, ini mah tambah baik. Ini Pak, kita punya mobil, punya rumah, kan? Misalnya nih ya, punya motor, punya sawah, punya harta, punya apa-apa kan, gitu kita nih, itu baik itu. Tapi lebih baik lagi setelah kita punya rumah, punya harta, punya apa saja, kita pun mau melaksanakan sholat sunat fajar. Jelas nggak Pak? Gitu. Buat apa kita punya duit banyak, punya rumah bagus, rumah mewah, mobil mentereng begitu, tapi nggak mau ibadah? Buat apa? Ngeri Pak. Satu lagi malam apa ya? Lagi Pak Aswad meninggal saksi ini. Makam. Begitu saya masuk ke komplek makam, ternyata sekarang banyak penghuni baru itu.
Tuh patok-patok baru. Ih, patok-patok baru. Saya tanya sama si Iwan itu, Wan, ini banyak banget penghuni baru. Iya Pak, banyak tuh patok-patok baru. Mungkin banyak penghuni baru kan? Kemarin berapa hari sekali meninggal, berapa hari sampai penuh itu di makam. Patok-patok baru, Bapak sekalian. Enggak tahu nih, udah lapor apa belum itu kepada RW-nya di sana itu penghuni baru itu. Saya masuk, saya lihat, saya talkin. Sebelum saya talkinin kan, saya renungkan ya. Pertama saya ngelihat patok-patok yang banyak, terus saya ngelihat yang di depan saya. Kan tanah merah ditaburin pakai kembang itu kan. Saya renungkan, saya berpikir astagfirullah, kenapa saya hidup di dunia ini enggak ada yang dipikirin kecuali duit dan duit, padahal bakal begitu, padahal bakal ketika masuk ke kubur itu enggak ada yang dibawa, enggak, cuman kesolehan kita, kebaikan kita itu baru akan nemeni. Ya ada lagi gunanya harta kan? Ya nggak ada lagi semuanya kan? Ya ada lagi gunanya harta, nggak ada. Anak saudara nggak ada gunanya. Kalaupun ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Itu yang menemani kita di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu kan yang kedua diartikan khairun itu tambah baik, bukan lebih baik. Seseorang akan tambah baik, tambah barokah apabila dia punya harta. Kan punya harta, dia pun mau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat menjelang fajar. Jelas nggak ya? Jadi yang satu itu tadi mengatakan, oh lebih baik alam dunia dan seisinya. Yang kedua enggak. Dunia itu sebenarnya baik, kan begitu. Tapi akan lebih baik apa saja yang kita miliki, kalau saja kan kita pun juga mau beribadah, diantaranya mau sholat sunat 2 rakaat menjelang fajar. Tuh, sama datang ke masjid, udah komat ya baru di masjid baru apa mau di rumah boleh, sholat sunatnya boleh, mau di mana aja juga boleh. Mau sholat sunat di rumah, nanti udah komat baru lari, udah nggak apa-apa begitu. Sama kalau di rumah segen banget sholat sunatnya, ya udah di masjid sholat sunatnya. Kan beda Pak di masjid dengan di rumah. Kalau di masjid makan segen banget juga sholat sunat, ngelihat temennya sholat sunat, kan jadi pengen. Coba di rumah, nggak pengen, segen aja. Nah itu. Jadi satu ya. 2 rakaat sholat sunat fajar. Udah nanti malam. Nah, 2 wa arbaun qabla duhri. 4 rakaat sebelum sholat duhur. 4 rakaat. Nah, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Dikatakan dalam hadis, man hafadha ala arba'in raka'atin qabla duhri haramahallahu 'alan nar. Siapa orang yang bisa menjaga sholat sunat 4 rakaat ba'da duhur, sebelum duhur, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Haramkan maksudnya Allah akan jagalah, Allah akan bentengi jasadnya tidak tersentuh api neraka. Panas neraka tuh Pak, ngeri lah kalau bicara neraka mah. Kata Nabi begitu kan, kalau saja malaikat Jabaniyah, kalau saja gadanya malaikat Jabaniyah diletakkan di atas gunung batu, itu batunya meleleh. Batunya saking panasnya kan meleleh. Wah ngeri itu. Di sini, gampang. Bisa nanti tambahin satu menit lah, bisa. Ya gampang lah kalau waktu mah. Pokoknya harus mau aja.
Harus dipaksa ibadah itu. Manusia itu berat sebenarnya ibadah. Beratnya manusia satu nafsu ya. Kita tuh punya nafsu kambing, punya nafsu kebo, ini berat. Berat itu. Yang kedua, jasad manusia ini kan tercipta dari unsur tanah. Tanah kan berat. Oh, tanah tuh kalau kamu digusur nggak mau pindah itu. Padahal kita harus bisa. Oh, itu berat. Maka nggak ada cara kecuali harus memaksakan dirinya. Namanya jihad. Memaksakan dirinya. Nah, nanti kalau udah terbiasa baru terasa ringan. Nah, ya 4 rakaat sebelum dur Allah haramkan. Jasanya dari api neraka. Wal Jum'atu kaduri. Bagaimana kalau Jumat? Kan begitu? Apakah ada sholat-sholat kubliyah Jumat? Sebenarnya ada. Wal Jum'atu, dan Jumat itu kaduhri seperti sholat duhur. Bima yusannulaha, dalam apa saja yang disunatkan di dalam sholat Jumat. Payusannu qoblaha arba'an wa ba'daha arba'an. Sholat sunat 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat. Li khobari muslimin, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza shalla ahadukumul Jum'at, apabila salah seorang kamu melaksanakan sholat Jumat, fal yusolli qoblaha arba'an, sholat sunatlah sebelum Jumat 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah Jumat arba'an 4 rakaat juga. Ya. Nah, Jumat Jumat seperti duhur. Kenapa Jumat seperti duhur? Sebab sholat Jumat itu pengganti dari duhur. Sholat Jumat pengganti dari duhur. Kita habis sholat Jumat duhur lagi enggak? Enggak kan? Pengganti dari duhur. Tapi Imam Syafi'i mah enggak begitu ya. Kata Imam Syafi'i enggak, Jumat duhur. Tapi murid Imam Syafi'i enggak. Sholat sunat sholat Jumat pengganti dari sholat duhur. Ini yang secara umum lah. Jadi sholat Jumat pengganti dari sholat duhur. Makanya habis sholat Jumat enggak sholat duhur. Karena pengganti dari sholat duhur. Kalau duhur ada qobliyah, berarti Jumat juga ada qobliyah juga. Jelas nggak ya? Adik kita ada yang kagak mau sholat qobliyah ya? Qobliyah Jumat, ada yang enggak qobliyah Jumat. Nah, kalau kita melihat ada orang yang enggak sholat sunat qobliyah Jumat, pakai dalil yang tadi, lana a'maluna walakum a'malukum, gitu. Ribut masalah qobliyah Jumat ya. Dulu saya pernah sholat Jumat di sono, di Bogor. Wah, itu makmumnya tuh rupa-rupa. Kalau di kita kan mayoritas sholat sunat ya qobliyah Jumat. Sono udah rupa-rupa, campur-campur. Ustadznya ngamuk lagi. Oh, kalau begini mah kagak beres ini, begitu. Pokoknya besok harus sholat qobliyah Jumat, begitu buat sekalian. Nah, saya jelaskan di dalam pengajian ini mazhab Syafi'i ini ya. Mazhab Syafi'i mengatakan sholat sunat qobliyah Jumat itu sama dengan sholat sunat qobliyah duhur. Jadi sholat sunat qobliyah duhur ada, berarti qobliyah Jumat juga ada. Kan gitu Bapak sekalian. Ini sama 4 rakaat ya. Nanti setelah Jumat 4 rakaat juga. Makanya habis sholat Jumat jangan pada lari. Yang bagus nah begini Pak. Hari Jumat ya, habis sholat Jumat tuh sholat sunat lah. Ini mah semua, nanti kalau mau akadnya bukan 2 rakaat. Sholat sunat dulu, habis sholat Jumat tuh sholat sunat berdoa. Ya Allah,
gitu. Berilah saya kemudahan, berilah saya hidayah, beri saya jiwa istiqomah agar saya bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Berkahilah perjalanan saya. Hari ini saya mau berangkat ke Bogor untuk nyari nafkah. Berkahilah ya Allah. Begitu ini coba berhenti Jumat. Pan pada nyumpal tuh di situ di pintu ya. Padahal kalau dia nyumpal di situ, di sini, daripada tuh nyumpal di situ, sholat sunat aja 2 rakaat daripada ngantri di situ kan. Ini Bapak sekalian, tadi yang saya katakan, wah sholat sunat itu adalah berat. Nah, tapi tetap bukan berarti kita nggak bisa, harus memaksakan dirinya. 4 rakaat ya. Jadi 4 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ya. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Saya ulang nih, jumlahnya 17. 2 rakaat fajar, 4 rakaat qabla duhur. Jadi 6 ya. 2 rakaat setelah duhur. Jadi 8 ya. Tinggal 9 lagi dah. Nanti pada pengajian yang akan datang, Bapak sekalian. Ini ya, ya mudah-mudahan ya, walaupun berat, sekalipun berat kan, ya semoga Allah berikan keringanan kepada kita agar kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunatnya. Amin ya rabbal alamin. Saja. Mudah-mudahan kita bisa ngaji lagi pada pengajian yang akan datang. Kita baca Fatihah ya, semoga wabah yang sampai sekarang kan masih ada di negeri kita dan termasuk kampung kita. Kampung kita sebenarnya udah bagus Pak, udah bagus. Beda dengan 2 minggu yang lalu. Ya kita selalu berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kampung kita, warga kita yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal semoga dia mendapatkan surga atau husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina bihudak wajalna mimma yusari'u fi ridhaq wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wasbunallahu ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum